Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Pores. Kali ini kita akan lanjut belajar pelajaran 8. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukalah mata dan hati kami agar dapat mendengarkan pesan yang disampaikan melalui kitab suci. Bantulah kami agar dapat meneladan pesan yang diajarkan ini dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kisah ini menegaskan bahwa kita harus bersyukur atas apapun yang kita miliki, atas apapun yang kita dapatkan. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita untuk tetap bersyukur kepada Allah meskipun ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, pada poin yang pertama, Yesus mengajak kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki atau dapatkan. Terus, poin kedua, dengan membagi-bagikan kepada semua orang, Yesus menegaskan pentingnya berbagi dengan tulus hati, tidak hanya memikirkan diri sendiri, namun memberi kesempatan kepada orang lain untuk menikmati hal yang sama dan berlaku adil. Nah, maksudnya Yesus mengajak kita untuk selalu berbagi kepada sesama ya. Kita harus berbagi kepada sesama dengan tulus hati dan ikhlas ya. Terus materi yang berikutnya, makanan jasmani dan makanan rohani yang bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini ada makanan jasmani dan makanan rohani. Apa maksudnya? Nah, maksud dari makanan jasmani adalah semua yang masuk melalui mulut membuat perut kita kenyang dan badan kita menjadi kuat. Nah, makanan jasmani itu seperti apa? Nah, makanan jasmani itu seperti makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, susu, dan buah-buahan ya. Itu contoh dari makanan jasmani. Terus selanjutnya ada makanan rohani. Maksudnya, makanan rohani masuk melalui mata, telinga, dan akal budi kita berupa pengetahuan dan kesadaran yang membuat hati kita merasa damai, bahagia, dan semakin dekat dengan Tuhan. Misalnya, berdoa setiap hari, baca kitab suci, dan rajin ke gereja. Itu yang dimaksud dengan makanan rohani. Selanjutnya, kerelaan untuk berbagi sebagai cara mewujudkan keadilan sosial. Mukjizat paling nyata dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah ketika Yesus membuka mata dan hati semua orang untuk berbagi, mengabaikan kepentingan diri sendiri, peduli kepada orang lain, dan berlaku adil. Intinya, Yesus mengajak kita untuk selalu berbagi kepada siapa saja. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut pendalaman kitab suci, kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang pada Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 44. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Oke anak-anak, itu tadi video kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, dari kisah tersebut ada 2 hal penting yang dapat kita teladani. Yang pertama itu mensyukuri segala yang kita terima dan yang kita miliki. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang kita terima dan apa yang kita miliki. Terus yang kedua, berbagi dengan sesama sebagai ungkapan kesediaan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, mulai peduli kepada orang lain, dan berlaku adil kepada siapapun. Nah, untuk poin yang kedua, Yesus mengajak kita untuk selalu berbagi kepada siapapun atau kepada sesama. Oke anak-anak, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan jangan lupa selesaikan latihan soal yang Bu Guru kirim di Classroom ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah anak-anak.